menemani hari Minggu dan juga puasa kalian. Push like dulu, kita mulai videonya. Let's go. Kalau hidup lo mau aman, lo tinggal pilih jadi karyawan aja. Karena kalau hidup jadi pembisnis, bisnis itu tuh tempat orang-orang pusing, orang-orang susah tidur, orang-orang stres. Ya lo cukup pilih jadi karyawan aja. Terus lo pilih apa? Nganggur. Dikasih dua pilihan, dia ngasih dua pilihan. Dia nyari yang ketiga deh. Pesan opsi satu nggak ada yang enak, opsi tiga deh. Kasih saran sama orang yang salah arah deh. Gimana sih? Ini mah konsepnya kayak ya nggak apa-apa lah, kerja dikit-dikit asal telaten gitu. Nganggur juga kalau kita telaten hasilnya lumayan nambah pikiran, nambah omongan orang. Nah iya, kalau telaten mah nggak nganggur dong. Nganggur kalau ditekunin aneh. Nganggur kalau ditekunin lama-lama juga berhasil di pengangguran. Menurut gua sih ya hidupnya pilihan lah. Kalian mau hidup di posisi yang mana? Karena semuanya kadarnya sama, pusingnya sama, hasilnya juga gitu. Beda hasilnya, beda pusingnya. Bener kata Mbak ini berarti. Pap. Kamu story dulu kan sampai kebodokan ini. Kopinya kayak teh itu loh, teh tubruk itu loh. Usah disaring. Ya kalau nyaring itu jatuhnya kita kayak luwak dong. Kita biji kopi yang disaring. Jangan sendiri yang bilang. Masa suruh bikin kopi yang biji dia bikin begini? Kita kan udah tanya kok. Kasiannya. Kita kan udah tanya. Itu kopi. Lucu banget nih rumah tangga orang nih, harmonis bang. Типа 5 миллионов, блядь, были просто. Чё это, блядь? А ну нахуй. Фила, блядь. Villa. Адидас, нахуй. Какой-то ебанутый. Тойота. Toyota. Jadi dia bener mereknya apa aja? Ёбаный. Villa, Adidas, Toyota. Villa, Adidas oke lah, udah kayak Toyota agak jauh. Типа 5 миллионов. Di office misalnya. Papa puasa nggak? Puasa nggak? Jawab, jangan ngambek aja. Puasa nggak? Mau ditelan juga kok bisa. Oh iya, mungkin bukan di Indo nih. Mungkin bukan di Indo, suhunya minus berapa gitu mungkin. Ada lagi nih gebrakan mbak-mbak TikTok nih, tetaplah menjadi perempuan yang ego tinggi dan disitulah kamu melihat siapa yang tulus mencintaimu dan sabar dengan sifatmu. Mbak, cowok bukan nabi, mbak. Cowok bukan nabi, kesabarannya dia juga manusia, cowok juga punya perasaan, cowok juga capek, harus nafkahin lo juga nantinya. Tolonglah jadi cewek normal-normal aja lah mbak, jujur. Gue tahu cewek tuh sensian, banyak masalahnya. Gue tahu cowok juga banyak masalahnya, jujur. Lo jangan makin nambah masalah. Udahlah, kalau berpasangan tuh balance aja lah mbak. Ceweknya normal aja, cowoknya juga normal. Ya udah gitu loh. Ada lagi nih gebrak. Tetaplah menjadi perempuan yang egonya tinggi. Disitulah kamu melihat siapa yang lu bukan tuan putri, lu bukan anak siapa yang harus banget gitu. Rusaklah generasi perempuan sekarang ini kadang-kadang begini nih. Ini kalian pada sadar gak sih yang bikin standar begini? Kadang-kadang mereka ngetik tuh sambil rebahan dan nganggur gitu maksud gue. Saya mau mengucapkan terima kasih banyak kepada pemerintah Kabupaten Bekasi. Dulu di jalanan ini setiap kali hujan itu selalu banjir. Ini lokasi di Desa Sukaraya, Kecamatan Karangbahagia. Sekarang setelah hujan di sini sudah tidak banjir lagi, alhamdulillah, dan cuma becek-becek sedikit aja. Oke, terima kasih. Sama-sama. Sekarang saya mau lanjut berenang. Sekarang saya mau berenang dulu. Iya nih, dekat-dekat rumah banyak nih begini kemarin sore nih. Bagian. Jadi bang kayak fasilitas kolam renang ada di mana-mana gitu. Sebagian
Ini sebagian kering. Nggak rata. Ini ada pesertanya juga. Kan kata dia renang. Tidak cocok untuk orang-orang yang emahnya sama GERD-nya disering kamu-kamuan. Kok bisa sih? Ih, vibes-nya di sono kayak kabupaten tempat kita ya. Cuman bedanya jalan lah ya, jalan. Cuman apa-apanya bangunannya mirip-mirip loh. Kenapa kita nggak puasa dari jam 6 sore sampai jam 8 pagi aja ya? Ini yang bikin overthinking nih, tulisan lo makanan lo bingung gua. Jam segini nih. Enak banget tuh kayaknya. Kok malah ngatur sih aja, orang kita udah dikasih ketetapan harus begini malah ngatur. Kenapa enggak ya? Kalau gini hadiah surganya kipas angin, Kak. Dia yang ngomong ya, bukan gue. Cowok kalau malam bulan puasa ngapain sih? Main ML enggak? Kalau sore menjelang maghrib ngapain sih? Ngabuburit enggak? Kita mah nggak main gitu-gitu. Tadarus. Kelihatan. Maaf. Cowok. Tadarus tapi nggak mau sombong gitu. Tapi nggak apa-apa sih menurut gue. Kenapa hal buruk aja yang kalian banggakan untuk dipamerin yang begini nggak boleh gitu? Nggak apa-apa. Pap. Lontong apa aja rasanya begitu segitu gede. Dia kayak gedebok aja. Itu beneran lontong ya? Ngabuburit boleh, nyari takjil juga boleh, tapi jangan naik mobil. Udah sendirian naik mobil di jalan sempit, minggir beli. Jujur iye. Ya kalau lo punya mobil, iya sepanjang punya mobil kan ada motor pasti kan. Kenapa nggak milih yang lebih efisien, lebih cepet, nggak bikin macet? Kalau satu keluarga nggak apa-apa ya. Kadang-kadang mbak satu atau mas satu bawa mobil. Yang dibawa kan cuma plastik tok gitu maksudku. Motor tuh bisa lo, nggak apa-apa. Lo kelihatan miskin bentar nggak apa-apa. Kayak anti banget kelihatan miskin tuh kenapa? Pentol kuah. Bikin macet soalnya. Udah maka dengar tetap aja sih tuh nggak turun lah, markirnya juga ribet. Terus gua nggak boleh marah. Leher lu kecengklak, salah bantal gitu, nggak bisa nengok lu ke belakang. Oh iya, macet panjang nih gara-gara gua. Kuping juga nggak dipakai, kuping dong tanding. Mas ini pasti nahan ini dari sore nih sampai nunggu maghrib baru dia marah-marah. Sama bikin kayak aduh gara-gara gua jadi. Tapi jujur ya nih relate gue. Kenapa sih nggak pada pakai motor aja gitu, atau sepeda deh? Sama-sama mikir aja. Oh ini kalau gue bawa mobil ntar nggak ada tempat parkir, orang jadi macet ya. That simple. Pulang malam perut lapar, sempat mau makan sendiri tapi ingat istri di rumah. Gak jadi guys, gak jadi. Tadi mau ngajak bersyukur, aku tonton sampai habis nih. Gue udah yakin banget tadi bukan konten lucu-lucuan loh ini. Tutorial sama ngadu STW. Atau bentar diam kan. Kok siang? Kok ngasih tutorial siang? Kalau gulanya udah larut. Diaduk kembali. Astagfirullahaladzim. Sabar teman-teman, masih kurang 2 jam lagi, sabar. Mas Anja gitu sih. Agak aja deh.
Help. Help. Oh, how can I help? What? Is there a way I can help? I need help. Do you want help? Kelihatan dong. Pikir dia ini paling one way gitu kali ya. Jadi gue masuk nggak kelihatan lah dari sana. Lah ini mah dari tadi gue tonton. Help. Help. Lantas pada berhenti. Oh my god, what the hell? Belanja 100 juta dulu, ayo. Tipikal ibu-ibu kalau yang belanjanya 100 juta per bulan waktu manggil anaknya, waktu liburan kayak gitu tuh main air gimana 100 juta per bulan. Alka, Kairas, come here. 50 juta. Alka, Kairas, sini nak. Sini. 10 juta. Alka, Kairas, sini. 10.000 sehari. Kenapa malah bapak? Oh kalau seperti itu urusan bapak aja lah ya. Wah, pemain lagi ya. Oke. Di tumben-tumbennya nih perkakas pertukangan gini bangunan dulu Astagfirullahaladzim kok bisa? Santai, semangat banget nih. Aku minta pekerjaan jadi apapun mau. Jadi oknum sales Videotron mau? Mau. Jika ada calon konsumen membandingkan harga vendor sebelah lebih murah, apa yang kamu lakukan? Pasang harga bawahnya jauh lebih murah. Jika vendor sebelah merespon dan kasih harga lebih murah lagi? Samakan harganya, tapi tak kasih voucher Delta. Mantap, aku minta juga ya. Oke bos. Nah, menurutmu enak jual murah apa jual kualitas? Wah, murah dong. Alasannya? Konsumen lebih terbuai harga murah hingga lupa dengan kualitas. Bagus, cepat closing. Sekarang strategi apa yang kamu lakukan untuk mendapatkan konsumen baru? Saya cari database calon konsumen prioritas dan saya telepon satu persatu. Agresif, enggak kamu chat dulu? Wah, saya nggak suka basa-basi. Baru telepon saya nggak diangkat, saya chat. Kamu chat apa? P. Sekarang apa keunggulanmu sebagai sales Videotron? Saya komunikatif, fast respon dalam melayani calon konsumen. Jika Videotron telah kepasang, ada trouble dan masih garansi? Maaf, salah sambung. Saya peternak lele. Dari cara dia P aja udah komunikasinya yang bagus di mananya nih. Ini mana namanya lari dari tanggung jawab aja. Selamat, kamu tak terima jadi oknum sales Videotron. Aku Teriak lagi nih. Guys, pura-pura komen seolah-olah kalian mama papaku dong, udah lupa harus jadi anak. Ini papa lagi deket polisi banget. Ini sih tua banget ya. Pakai nomor Om Bambang, minta tolong isi pulsa 100.000 ya nak, jangan telepon. Iya 2007 lah nih. Ya Allah 2006 2007 itu 20 tahun yang lalu. Damn, Tangerang. Kakak relate tua. Ya sempat viral tua. Nokia tua. Anjir modus penipuan tua. Mau masih tua lagi. Yang gratis yang mana mas? Kita kan lagi ada promo nih 500 ribuan dapat 3 pasang sepatu. Masnya bayar yang ini gratis duanya. Oh ini gratis 2? Ya yang 2 gratis. Oh yaudah, makasih mas ya. Bayar dulu, ngambil yang itu baru dapat yang gratis. Yang gratis yang mana? Yang ini mas. Oke ya udah. Iya lagi. Yang gratis. Pengen diem di rumah jadi ratu. Tai, ini gue jadi ada juga lu tuh kerja ngojek apa kayak makir kan lu. Woi, lu pikirin dong, laki lu kan sarjana S1, ngapain tuh ngojek? Fred lu. S1. Lu kira gampang cari kerjaan, tahu nggak lu? Asal lu mikir lah jadi orang. Gua tuh nikah bukan jadi tulang punggung. Lu jadi tulang rusuk begini, jadi capek gua. Ya lu cari dong rezeki dulu, cari tambahan dulu. Kalau menurut gue mending gak usah kuliah. Kalau lo membebankan strata S1 itu jadi benteng, bikin lo menjadi malas kerja sih, mending gak kuliah sih menurut gue. Lagi juga kalau dipikir-pikir sekarang jumlahnya strata 1, strata 2, S2 tuh banyak lo, gak sespesial itu kok. Sekarang tuh skillnya dulu aja gitu loh. Masih ya, gue sih gak pernah nanya karyawan baru lo lulusan apa sih. Gue pasti nanya, lu punya ini apa?
punya value apa yang mau lu tuker sama gue jadi duit gitu sih. Gue nggak pernah nanya gelar lu berapa panjang sih. Ya jebakannya itu biasanya kalau misalkan kuliah lulus S1 belum dapat kerjaan, daripada kena sanksi sosial diomongin S1 nganggur, akhirnya ngambil S2. Tujuannya biar lari sementara aja, tapi sebenarnya belum waktu. Nanti lo lulus S2 tanyain lagi makin bingung lah. S2 nggak ada tempat yang cocok nih, gajinya segala macam. Ya lo sendiri yang matok ketinggian. Yang penting kan di rumah gue beres-beresin. Lu ngapain lu sekolah tinggi-tinggi S1? Kalau jadi babu di rumah lu ngapain? Kalau kirain gampang jadi kerjaan zaman sekarang. Ada motor, lu ngojek. Ojek. Mana S1 mana ada tuh tukang ojek. Ada mas. Masnya aja yang kayaknya kebanyakan mainan ini di aplikasi apa tadi, thread tadi deh. Standarnya ketinggian. Daya juangnya aja loh yang penting. Gak peduli kok kita masnya S1 S2-nya, daya juangnya dulu. Emang kenapa sih kalau S1 ngojek tuh kenapa? Gak apa-apa. Balik lagi yang kemarin kata gubernur tuh, jaga marwah laki-laki bekerja. Gak peduli apapun bekerja. Di konten bercanda apa serius sih? Sebuah real anomali ada laki-laki yang tidak bisa standar 2 motor Scoopy. Kalau nggak bisa medok moge agak wajar, itu juga rada aneh. Tapi ini standar 2 doang nih. Sebenarnya bisa tuh begitu juga. Bisa harusnya. Tuh loh, gue kasih namanya sih pegangan belakang itu. Terus tinggal berdiri gini aja. Setang juga bisa kan. Gak apa-apa banget mas, ngikut temen main futsal, ngikut temen main lari olahraga gak apa-apa sih menurut gue sih, daripada boti. Gue gak enak, gue ngomong gak enak gue. Karena menurut gue bisa jadi bukan ke arah boti lah, mungkin emang dia nggak terbiasa pakai powernya gitu, nggak olahraga dan segala macam. Gak apa-apa loh. Jadi sebenarnya yang boti itu keker apa boti lambai? Gue jadi bingung gue. Standarnya kok double jadinya. Biasanya kalau keker dia ngomong boti, kalau gemulai kayak tadi boti juga. Jadi yang boti kayak mana? Pria tidak bercerita tiba-tiba boti. Ini kayak lagu Jaal ya, tak melihat tak mendengar. Ini sih keren banget, tim kreatifnya aja menemukan 2 ini. Gue tandemin aja lah deh, biar gimana pun ini Irfan Hakim ya, pria tidak menghakimi lah. Syukur lah, ini kayak gini-gini nih posting di thread nih, udah nggak cocok kan, nggak cocok kan ya. Thread nggak suka tempat yang kayak setik, udah nggak cocok. Bersyukur punya suami yang nggak masalah soal perselingkuh. Masalah sih ini, tolong dibedakan ya, menurut gua tuh estetika sama kebersihan tuh 2 hal yang berbeda gitu loh. Bersih nggak selalu estetik kok gitu, jadi nggak harus estetik juga, yang penting bersih. Terus perempuan nggak bersih tuh aneh. Ini bersyukur sih kita nggak pernah ditemukan keluarga sama klien kayak. Iya loh, baru ini ada penyakit, ini sumber penyakit loh, kotor tuh sumber penyakit tapi disyukuri tuh. Ya? Enggak seperti yang lo lihat. Enggak gini enggak. Ini tuh udah di tahap kayak mau dijelasin apapun juga udah percuma gitu loh. Motong bawang, motong cabe, motong piring, jadi Indomie. Piring yang dipotong tadi jadi apa? Ya udah, aku pun makan nasi, lauknya ayam. Motong bawang. Emang ini kayak udah akhir zaman, kayak di mana-mana tuh banyak penyimpangan. Bahkan jangka pun boti. Emang ini kayak udah akhir zaman. Masih mereknya boti. Kayak penyimpangan banget nih boti nih. Kalian yang suka toxic nanti kalau bentar lagi Komdigi itu beneran tuh, Bocil udah nggak boleh main sosmed lagi segala macam. Kita terhindar dari ini gak sih, epical glory gak sih?
Tapi main game masih boleh. Gue jujur belum ngikutin gue. Main game masih boleh, yang nggak boleh sosial media. Ya bagus lah, standar-standar aneh kayak tadi jadi hilang sih. Pulang dari sekolah jam 8, sekolah 8 jam. Kalau 8 tahun nggak ketemu nggak apa-apa, maksudnya konsepnya kalau 8 jam mah kita juga tahu ntar 8 jam lagi nih balik juga anak nih satu gitu. TikTok-ul ăsta, că dacă iei capacul și îl pui așa pe mânerul ăsta, gata. Nu mai trebuie să-l pui pe masă. Hai să încerc. Baru tahu gua. Și eu. Deci luăm capacul și îl punem pe mâner, da? Gata, uitați și bine. Iya kan, tergantung isinya kan. Beli takjil di online, bayangin nih. Ini paket isinya pastel. Sabar Mang, sabar puasa nih. Ya Allah. Terus ini pas nyampe ke rumah bayar dia bilang, "Bang, cancel ya, ini udah lewat 4 hari." Emang apa teh isinya? Ini pastel buat takjil buka puasa. Kenapa nyari takjil di COD gitu. Sabar bang, tambahan pahala lah buat abang lah. Sahar hayang ereking mah. Dibabarikeun ngomong teh hayang ereking. Baheula oge keur usum poswan geuning teu be pot mewek gegerelengan hayang poswan teh. Ayeuna geus gablek poswan hayang ereking. Pos kitu kolot teh kari ngarauan duit teh. Sia sampah. Itu siting mah monyet. Sampah. Sia teh ka indung nyebut monyet. Dorak ka sia teh. Tidak monyet ka kolot. Harus sebenarnya di orang-orang kita nih anak-anaknya pusing gue kayak adab tuh udah nggak ada. Mau nggak dianggap anak sendiri, ditelaten dia nyebelin kayak mana nih?